Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Bab yang ke-10, materi PAI kelas 4. Sebelum kita mulai pelajaran pada episode kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Peta konsep pada episode kali ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW membangun masjid, kemudian menjalin ukhuwah dan menggalang kerukunan. Membangun masjid. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah adalah membangun masjid. Masjid itu dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Rasulullah SAW memilih tempat unta beliau pertama kali berhenti ketika tiba di Madinah sebagai lokasi masjid. Tanah itu semula merupakan tempat pengeringan kurma milik dua anak yatim, Suhail dan Sahil bin Nafi bin Umar bin Sa'labah. Keduanya diasuh oleh As'ad bin Zeroroh. Rasulullah SAW membeli tanah itu. Rasulullah SAW memerintahkan menebang beberapa pohon kurma yang tumbuh di atas tanah itu. Juga memerintahkan memindahkan beberapa kuburan tua untuk membangun masjid. Pondasinya terbuat dari batu-batu keras, dindingnya dari batu bata yang terbuat dari tanah. Tiang-tiangnya terdiri dari beberapa batang kurma. Atapnya dari daun-daun kurma. Rasulullah SAW bersama para sahabat bergotong royong membangun masjid. Suatu saat beliau melihat seorang mengangkat dua batu besar. Beliau memberinya semangat serta menyampaikan, "Engkau mendapatkan dua ganjaran." Para sahabat berdendang dengan syair yang menggugah agar giat membangun masjid hingga selesai. Rasulullah SAW membangun masjid bukan sekedar tempat sholat. Rasulullah membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Masjid Nabawi dijadikan sebagai tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah umat. Masjid juga digunakan sebagai arena latihan bela negara dan pengobatan kaum muslim. Serambi Masjid Nabawi juga menjadi tempat penampungan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah yaitu sekelompok kaum fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Di masjid inilah kaum muslim dibina dan dididik Rasulullah SAW. Di samping masjid dibangun pula rumah untuk Rasulullah SAW. Bahan-bahan bangunannya pun sangat sederhana. Rumah ini semula hanya memiliki satu kamar untuk istri Nabi Muhammad SAW, yakni Saudah. Nabi Muhammad SAW baru pindah ke rumah beliau ini setelah 7 bulan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Menjalin ukhuwah. Orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah disebut dengan muhajirin. Mereka rela meninggalkan keluarga, harta, kekayaan, serta kenyamanan di Makkah. Mereka rela hijrah ke Madinah dengan membawa keyakinan kepada Allah dan Rasul SAW. Sikap senang menolong juga ditunjukkan kaum Ansor. Ansor artinya penolong. Kaum Ansor adalah penduduk Madinah, terdiri dari suku Aus dan Khojrot, untuk menolong kaum muhajirin. Persaudaraan sesama muslim sebenarnya sudah ada sejak di Makkah, namun karena keadaan baru di Madinah ini, Rasulullah SAW menjalin ukhuwah atau persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Persaudaraan antara kaum muhajirin yang dijalin Rasulullah SAW bukan hanya memberi bantuan dari orang kaya kepada yang tidak punya. Persaudaraan ini juga menghapus perbedaan akibat pelecehan terhadap sesama. Rasulullah SAW misalnya mempersaudarakan Zaid bin Harisah, bekas hamba sahaya, dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, seorang tokoh utama Quraisy. Persaudaraan yang dijalin dan bantuan kaum Ansor tidak membuat muhajirin berpangku tangan dan bermalas-malasan. Muhajirin tetap berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Menggalang kerukunan. Keragaman dan perbedaan dapat menimbulkan perselisihan. Pernahkah kalian berselisih dengan teman? Bagaimana cara agar kalian bisa melakukan kegiatan bersama lagi? Rasulullah SAW merasa perlu menciptakan kerukunan antara penduduk Madinah yang beragam.
Rasulullah melakukan perjanjian antara kaum muslimin, muhajirin dan ansor dengan Yahudi sebagai penduduk Madinah. Isi perjanjian ini kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah berisi tentang pengakuan sebagai umat, baik sesama muslim maupun berbeda agama yang memiliki tujuan sama. Penduduk Madinah yang beragam memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penganiayaan harus dihindari, bahkan dihilangkan. Hukum harus ditegakkan tanpa membedakan suku dan agama. Negara kita adalah negara yang beragam suku, bahasa, dan agama. Walaupun berbeda-beda, kita tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang aman dan damai. Kita wajib menjaga negara kita agar tetap aman dan hidup berdampingan dengan damai. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Negara kita juga memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan bahwa bangsa kita merupakan bangsa yang berketuhanan walaupun terdiri atas beragam agama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pembahasan kita pada bab yang ke-10 kelas 4 materi PAI. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.